Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 156A25, Prodi Ilmu Komputer, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng, akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Transformasi Pendidikan Melalui Startup EdTech, yakni studi kasus platform pembelajaran online atau EduTech Smart. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fawaz Abdulaziz dengan NIM 15200-217. Yang kedua ada Pang Haji Purwoko dengan NIM 15200-385. Yang ketiga ada Vincent Wuliandi dengan NIM 15200-120. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Pang Haji Purwoko. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu negara. Namun, sistem pendidikan konvensional masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan aksesibilitas, kurikulum yang terstandarisasi, dan rendahnya kualitas pembelajaran yang terpersonalisasi. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi telah mengubah cara kita belajar dan mengakses pengetahuan. Inilah yang menjadi dasar untuk munculnya startup di sektor pendidikan atau yang kita sebut dengan EduTech. Startup EduTech ini berperan penting dalam memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan kualitas pendidikan. Salah satu contoh platform pembelajaran online yang sukses yaitu EduTech. Dalam EduTech, ini adalah sebuah startup yang menyediakan platform pembelajaran online yang interaktif dan komprehensif. Platform ini menawarkan beragam konten pendidikan, mulai dari mata pelajaran akademis hingga keterampilan tambahan. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analitik data, EduTech ini memberikan pengalaman belajar yang menarik, adaptif, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penggunanya. Next. Untuk selanjutnya ada landasan teori. Di landasan teori ini terdiri dari peran startup EduTech dalam transformasi pendidikan dan konsep platform pembelajaran online. Next. Untuk peran startup EduTech dalam transformasi pendidikan itu berisi yaitu teori inovasi. Teori ini menggambarkan bahwa startup EdTech ini sebagai agen inovasi yang memperkenalkan solusi baru dalam pendidikan, mengubah cara tradisional pembelajaran yang dilakukan, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Lalu ada teori disrupsi. Teori ini menyatakan bahwa startup EduTech dapat mengganggu model bisnis pendidikan yang ada dengan solusi baru yang lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses. Next. Lalu ada konsep platform pembelajaran online. Ini ada teori pembelajaran daring. Teori ini menekankan pembelajaran melalui media digital dan internet, di mana peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dan berinteraksi dengan instruktur dan sesama peserta didik melalui platform online. Lalu ada teori analitik pembelajaran. Teori ini menggambarkan penggunaan analitik data untuk memonitor dan menganalisis kemajuan belajar peserta didik sehingga dapat memberikan umpan balik dan intervensi yang tepat. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Vincent. Ya, sekarang kita ke pembahasan. Yang di sini ada 3 pembahasan yang kita harus bahas. Yang pertama, ide pembuatan startup. Yang kedua, bisnis model. Yang ketiga, tampilan aplikasi. Next. Yang pertama, ide pembuatan startup. Ide pembuatan startup EduTech dapat melibatkan beberapa komponen berikut. 1. Platform pembelajaran online interaktif. Membangun platform pembelajaran online yang interaktif dan user-friendly menjadi dasar utama EduTech. Platform tersebut dapat menawarkan beragam materi pembelajaran yang meliputi mata pelajaran akademis, keterampilan tambahan, dan pengembangan diri. Yang kedua, fitur interaktif. Fitur interaktif menyediakan
seperti kuis interaktif, diskusi online, dan tutor virtual untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Fitur-fitur ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan mendukung kolaborasi antara peserta didik. Yang ketiga, kurasi konten. Menghadirkan konten pendidikan berkualitas tinggi dari berbagai sumber seperti video, artikel, dan modul interaktif. Konten tersebut dapat dikurasi secara cermat untuk memastikan keakuratan, kebaruan, dan relevansi dengan kurikulum pendidikan yang berlaku. Next. Di sini ada bisnis model. Bisnis model untuk startup edutech dapat mencakup beberapa komponen berikut. Yang pertama, menawarkan model berlangganan bulanan atau tahunan kepada pengguna yang ingin mengakses konten dan fitur premium di platform edutech. Langganan ini dapat memberikan akses tak terbatas ke semua materi pembelajaran, fitur-fitur interaktif, dan layanan tambahan. Yang kedua, menyediakan konten pembelajaran premium yang dapat dibeli secara terpisah oleh pengguna. Konten premium ini dapat berupa kursus-kursus, modul pembelajaran lanjutan, atau materi eksklusif yang dikembangkan oleh edutech. Next. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan perusahaan atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam pengembangan keterampilan dan pembelajaran kontinu. edutech dapat menyediakan platform pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk pelatihan internal karyawan atau program pengembangan keterampilan. Yang keempat, menyediakan layanan konsultasi dan pembimbingan bagi individu atau institusi dalam pengembangan pendidikan online. edutech dapat menawarkan paket layanan konsultasi yang mencakup desain kurikulum online, pengembangan konten integrasi teknologi, dan strategi pemasaran. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Bang Fawas. Bisnis model kanvas. Pada bisnis model kanvas ini terdapat 9 bagian. Yang pertama ini membahas tentang masalah. Lalu yang kedua ini membahas solusi dari masalah yang ada. Lalu ketiga ada target customer, di mana kita harus memiliki target kepada customer apa yang dibutuhkan. Yang keempat ada unique value proposition. Yang kelima ada key metric. Yang keenam ada acquisition channel. Lalu yang ketujuh ada cost structure. Yang kedelapan ada revenue stream. Dan yang terakhir kesembilan adalah unfair advantage. Tampilan aplikasi. Ini adalah tampilan aplikasi edutech yang kami bahas. Di sini terdapat beberapa fitur seperti ada kategori, kursus, produk, konsultasi beli kursus, dan lain sebagainya. Di sini ada tombol memulai, navigasi karir, dan terdapat pembelajaran bernavigasi tanpa batas di ujung jari Anda. Lalu di sini ada fitur khusus paling populer. Di sini terdapat 3 pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Di sini ada K12, sarjana, dan pasca sarjana. Di sini contohnya ada abroad master placement dan abroad exchange program. Terakhir, kesimpulan. Dengan mengatasi tantangan ini dan menjalankan strategi yang tepat, startup edutech dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses terhadap pembelajaran, dan menghadirkan inovasi yang membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Sebagai penutup, kita perlu mengakui bahwa pendidikan adalah investasi yang penting bagi masa depan masyarakat dan bangsa. Startup edutech memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan yang positif dalam sektor pendidikan. Dengan terus berinovasi, berkolaborasi, dan menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, startup edutech dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan dunia pendidikan dan mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa depan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.